Cuman yang saya heran gini, kalau ada mafia migas seperti itu yang menghambat semua pembangunan, boleh nggak ngomong mafia migas? Boleh. Apa ya? Kan udah ngomong di Twitter. Kalau ada mafia migas yang membayar uang segitu banyak, kenapa nggak ada yang datang ke gue ya? Saya nunggu bayaran sebetulnya, cuman nggak ada. Tapi itu salah satu lawan kita yang harus kita lawan. Dan kalau presiden arahnya jelas, direksinya jelas, hajar. Jadi kalau dia macam-macam sama saya hajar nanti. Tapi kan sekarang lagi kejar-kejar ya, salah satu mafianya. Jadi gitu. Orang tanya aja lagi, kita harus mengundang investor asing untuk masuk sini untuk tumbuh lebih cepat. Tanpa FDI, tanpa investor asing, kita nggak mungkin pertumbuhan ekonomi cepat. Yang harus kita ingat adalah investor asing tidak datang ke sini untuk membangun ekonomi Indonesia. Emang kita siapa? Dia datang ke sini untuk menikmati kue pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi modalnya apa? Kita ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, iklim investasi yang baik. Udah ada tadi semuanya. Begitu terjadi, mereka akan beramai-ramai masuk sini, saya akan jual mahal sedikit. Ngapain saya minta-minta? Kalau mau masuk, oh iya, di atas, tangan kita di atas, tapi kita minta. Tapi kan gaya mintanya. Saya selalu begitu, kalau debat sama siapa, tangan saya selalu di atas. Saya nggak mau mempermalukan Indonesia dimanapun. Contohnya apa? Ini contoh nih. Suatu saat Indonesia berdiskusi dengan Bank Sentral Cina untuk menaikkan bilateral agreement, di mana kita bisa pakai uang yuan di sini, Cina pakai rupiah di sana. Nggak lama nggak dipakai kan, udah mau expired, mau ditingkatin naiknya dari 20 miliar dolar ke 30 miliar dolar. Negosiasilah kita. Saya sih bukan bidang saya di maritim. Tapi bos saya tuh emang menteri segala urusan kayaknya tuh. Pur, kau datang ke negosiasi sana. Lupa bukan urusan saya. Udah lu kawal aja. Oke. Datang saya kawal sana, tak. Negosiasilah. Gubernur Bank Sentral Cina, stafnya atau 3 orang, di sini 3 orang juga. Salah satu saya yang dari maritim tersesat. Diskusi moneter, pinjaman luar negeri, keuangan nggak ikut. Biar kita hajar terus dia tuh. Biar sama gabut yang nggak kerja. Komisaris lagi. Jadi gini, waktu negosiasi itu kita bilang ke Gubernur Bank Sentral Cina, Pak Gubernur, saya harap dipertimbangkan, ya di bawah, gini. Saya kan nggak berhak ngomong, saya kan maritim. Gue lihat sompret. Kita ngemis-ngemis sama Cina. Orang Cinanya, kalau bisa dipertimbangkan, ya bisa dipercepat, Pak ini, gini. Wah nggak tahu lah, kita masih menghitung, masih ini orang Cina itu. Gua nggak tahan. Namanya orang iseng. Saya ngomong ke Gubernur Cina, Pak Gubernur, menteri saya mau ke Cina bulan depan. Dia akan ngomongin bilateral swap agreement ini. Dia akan ketemu dengan 2 Menko di Cina, bosnya gubernur. Jadi di sana tuh nggak independen seperti sini, dikuasai pemerintah dan dia di bawah 2 Menko perekonomian, Menko di sana, satu perekonomian, satu apalah. Baru dia kata, mau ke sana? Iya. Jadi gini Pak Gubernur, ini saya akan bicarakan dengan menteri itu, bos Anda lah kira-kira gitu. Jadi Anda harus siapkan dengan baik, jangan sampai nanti Anda susah. Langsung dia, gue sikat. Habis itu dia bilang gitu, saya bilang apa? Ya udah, kamu bisa selesaikan seminggu nggak? Ya, bisa.
Jadi walaupun kita minta duit, kita hajar dia. Menang, kita menang. Waktu 1 bulan berikutnya ke Cina langsung dikasih sama bosnya sana. Jadi kita nggak even minta persetujuan si gubernurnya, kita masuk ketemu atasnya. Waktu even nggak ini makan siang, Pak Luhut bilang, gimana masalah itu bilateral? Oh sudah kita itu udah CRS, kita makan aja sekarang. Jadi 1 detik selesai. Besoknya tanda tangan. Jadi gitu. Walaupun kita minta-minta, kita selalu di atas, bolehlah sombong. Tapi untuk mewakili negara harus sombong terus. Apa lagi mau cerita lagi? Masih ada kan? Udah habis waktunya? Habis. Udah habis katanya waktunya. Belum. 1 cerita lagi ya. Apa lagi ya? Kalau ini habis orang bilang si Purbaya nggak pengalaman internasional apaan. Tahu nggak Anda wilayah udara Singapura? Udara yang dikendalikan oleh Singapura, FIR, Flight Information Region. Kan baru dikembalikan ke Indonesia baru-baru ini kan, setelah sejak tahun 40 dikuasai Singapura. Jeleknya apa? Karena wilayah udara traffic controlnya diketuai Singapura, kalau presiden mau ke Riau, dia minta izin Singapura. Karena mereka yang kontrol wilayah udaranya. Angkatan udara kita mau ke Natuna, dikendalikan oleh Singapura. Kacau lah. Dulu pernah ada usaha untuk mengembalikan itu, cuman susah sekali. Karena orang kita juga senang itulah. Mata-mata Singapura sampai Indonesia. Waktu rapat mengenai masalah itu, saya rapat dalam 1 jam sampai ke Singapura. Dalam 2 jam sampai ke saya. Bahwa Singapura udah tahu. Dia nggak tahu kita juga punya mata-mata. Mas udah sampai, oke. Jadi kita kalian basically pada akhirnya debat lah ke ini. Kita ketemu tim kecil ke Singapura, ketemu Perdana Menteri, Teo Chikin itu wakil Perdana Menteri ya, yang senior, yang jago banget tuh. Debat, Pur biar gue masuk dulu, kata Pak Luhut. Masuk dia. 5 menit nggak keluar. 15 menit nggak keluar, setengah jam nggak keluar, 45 menit dia buka pintu, seret, masuk Pur, satu-satu kita masuk dua jadi 3-3. Debatnya udah berdiri, nggak duduk, meja di sini kita berdiri tuh. Saya bilang gini, Pak Teo, by international law UNCLOS, wilayah terluar kita sama langit-langitnya adalah kedaulatan Indonesia. Nggak bisa, UNCLOS akan dirubah. Tidak, UNCLOS sudah final dan nggak ada diskusi lagi. Ini hukum internasional yang berlaku. Wah, gini. Terus dia bilang gini, dulu kami kenapa tanda tangan UNCLOS? Karena UNCLOS itu hukum internasional ya, laut, udara gitu ya, kira-kira ya, hukum laut lah. Terus dulu kami setuju UNCLOS karena Indonesia berjanji kepada saya ke Singapura untuk memberikan sesuatu ke kami sesuai dengan permintaan kami. Wah, gue bilang bahaya juga nih. Tapi kita belagak-gagah kan. Kalau Indonesia janji dengan kamu, saya akan honor janji kamu. Gue yang mutusin tuh, padahal gue cuma deputi. Tapi masalah itu gue putusin aja. Saya akan kasih ke kamu. Cuman sekarang kasih tahu saya, dulu kamu janjinya dengan siapa di Indonesia? Yang kedua, mana surat perjanjiannya? Dia bingung. Nggak ada. Gue udah tahu nggak ada sih. Makanya gue beri kasih. Kalau ada gue kasih lo. Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada kita balik ke hukum internasional. Itu adalah wilayah Indonesia. Dia udah nyerah. Itu yang orang pintar nyerah sama saya, Pak. Oke. Kami mengakui itu adalah sovereignty Indonesia. Oke, kalau gitu. Tapi kami minta kebutuhan kami diperhatikan. Oke, kita masuknya pakai wilayah area kerjasama. Kita akan kerjasama. Tapi udah jelas itu punya kita. Itu udah
signifikan sekali kemenangan di situ. Terus dia bilang, oke, kalau gitu kita mau kerjasama, kami butuh 1, 2, 3, 4. Granted. Jago gua. Masuklah wilayah itu, tapi habis itu prosesnya terserah, habis itu saya keluar, tapi sudah diambil sebagian sekarang, jadi udah di bawah kita. Jadi ya lumayan lah kita Pak, nggak bodoh-bodoh amat. Jadi internasional juga pengalaman banyak yang lain, tapi waktunya mungkin sudah habis. Yang pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja di 2020 diterapkan, jadi mengubah status batubara dari non barang kena pajak menjadi barang kena pajak. Akibatnya industri batubara bisa meminta restitusi PPN ke pemerintah. Itu sekitar 25 triliun per tahun. Kalau hitung dengan cost-nya segala macam, walaupun mereka ada cost-nya digelembungin segala macam, net income kita dari industri batubara bukannya positif, malah dengan pajak segala macam jadi negatif. Jadi undang-undang itu seperti pemerintah memberikan subsidi ke industri yang sudah untungnya banyak. Jadi kan aneh, ini orang kaya semua ekspor uang untungnya banyak, saya subsidi kira-kira secara nggak langsung. Jadi itu sebetulnya utamanya filosofi di balik peraturan ini. Kalau ya nggak bisa lah, mereka udah untung banyak masih kasih subsidi juga. Itu saya pikir ya. Purbaya akhirnya menemukan fakta yang sangat mengejutkan dan ternyata selama ini ditutupi, oknum bea cukai dan pejabat pajak ternyata dilindungi dari jerat hukum. Sistem perlindungan ini membuat mereka kebal dan kasus korupsi pun selalu bebas dari jerat hukum. Tapi setelah ia turun tangan, rantai perlindungan mulai retak. Banyak nama besar yang dulu tak tersentuh kini mulai gelisah. Itu untuk levelnya masih di pembahasan. Kalau nggak salah sih diusulkan tergantung harga batu baranya ya. Ada 5, ada 8, ada 11 tergantung level harga batu baranya. Di bawah harga tentu 5, di atas harga tentu 8, di atas 11. Tapi ini masih didiskusikan di level teknis. Perpres ya, sedang akan dibuat. Jadi saya belum bisa pastikan berapa itu pasnya, karena sebagian juga masih ada yang protes kan. Kita mungkin akan ataskan ke depan dan bahkan bisa berlaku surut juga. Dari apa? Antara itu, tapi kalau saya lihat netnya, dia bayar pajak, bayar ini, bayar PPH, bayar itu, royalti segala macam. Tapi ditarik di restitusi, saya dapatnya negatif. Jadi saya memberi subsidi perusahaan batubara yang udah pada kaya itu. Menurut Anda wajar nggak? Undang-undang 3, gue ingetnya Undang-Undang 33 aja. Undang-Undang 45 pasal 33, gue lupa ayatnya. Kira-kira itu untuk bumi dan tanah dan untuk kemakmuran rakyat, sepenuhnya kemakmuran rakyat kan. Kalau ini enggak kan, diambil tanah, diambil bumi, ambil, saya bayar juga. Kalau gitu lebih baik saya tutup semuanya, industri batubara, selesai. Saya masih nol. Dari sisi fiskal, tapi kan nggak gitu kebijakannya. Kita cari yang optimal untuk semuanya, untuk pengusaha maupun untuk negara, untuk masyarakat juga. Kan pajaknya bukan saya pakai makan-makan, tapi tadi makan-makan ya. Kita pakai untuk program-program yang bisa memakmurkan masyarakat. Misalnya kayak bencana di Aceh, dari mana uangnya? Program pendidikan dari mana? Gitu kira-kira. Jadi kita cari balance yang pas buat semua pelaku bisnis maupun untuk negaranya. Tujuan kami bukan mematikan industri batubara, tapi mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak mereka sehingga negara dan rakyat pun diuntungkan juga. Ya? Enggak. Karena masih diskusi. Dia udah untung banyak. Dia dapat memberikan net pajak negatif. Saya cuma mau saya balikan ke normal aja. Itu kan gara-gara undang-undang Cipta Kerja kan. Jadi ada perubahan yang tiba-tiba di sana sehingga mereka bisa klaim restitusi sehingga
Dan pelaksanaan restitusinya berlebihan, itu aja. Ketika uang masuk ke rekening saya udah nggak bisa dibedakan kan yang mana. Tapi nanti kalau diperlukan uang untuk pembangunan sekolah ya, Huntap. Oh udah ada kan? Itu udah uangnya sudah ada, itu dari penyisiran dana-dana anggaran APBN 2026 dari kementerian lembaga yang kita sisir yang dianggap dipakai untuk rapat dan jalan-jalan yang nggak terlalu produktif. Sudah ada itu, jadi nggak harus ada. Yang itu bisa dipakai untuk yang lain. Tapi untuk saat ini ya itu mengurangi APBN kita, defisitnya. Pak, mengenai soal pengurusan pajak manifest itu belum bakal berjalan di 2026 ya? Pajak apa? Pajak manifest pajak penghasilan kalau Nanti kita lihat apa? 0,5. Nanti kita lihat kondisi perekonomiannya. Kalau membaik, ya seperti saya bilang tadi kan, kalau membaik dulu ya, saya selalu bilang gitu kan. Ketika ekonominya masih lemah, nggak akan kita tarik. Tapi kalau udah kuat, ya kita pertimbangkan untuk ditarik. Dengan, ya pada waktu itu kan harusnya kalau udah bagus seperti itu, orang juga ditarik pajak nggak kerasa amat karena mereka income-nya juga kenceng. Itu nanti minggu depan, detailnya itu minggu depan. Kapan? Tahun ini? Tahun depan? Oh. Kita nggak akan buka per departemen kali detailnya. Nah, harusnya nggak seperti itu. Karena ada beberapa tempat yang sensitif. Sensitif dalam pengertian sensitif aja.